Bang Doli, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Kita tahu hingga saat ini MK belum memutuskan putusan uji materi sistem pemilu. Isu mengenai MK akan putuskan pemilu sistem proporsional tertutup pun semakin kencang. Nah, bagaimana pandangan Partai Golkar mengenai hal ini? Ya, kalau Partai Golkar sejak awal konsisten ya, begitu kita mendapatkan informasi ada 6 orang yang kemudian menyampaikan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pasal 168 ayat 2 itu, kami kemudian melakukan konsolidasi bersama dengan 7 partai politik yang lain, dimulai dari pertemuan antar ketua fraksi di DPR, dan kemudian bahkan ada pertemuan ketua umum 8 partai politik itu waktu di Dharma Wangsa. Dan sampai sekarang kami tetap konsisten untuk memperjuangkan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan, konsisten memutuskan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap sistem apapun di dalam pemilu 2024 ini. Kenapa? Yang pertama, sebetulnya materi ini sudah pernah diujikan juga pada tahun 2008. Dan kemudian waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak judicial review ini dan kemudian memutuskan pelaksanaan sistem pemilu itu berdasarkan sistem pemilu proporsional terbuka seperti yang sekarang. Bang Doli, perwakilan 8 fraksi di DPR RI pun kita tahu ya Bang. Kita sudah sedang. Saya lanjutkan Bang, mungkin kita sampai di situ dulu. Karena kalau kita tahu perwakilan 8 fraksi DPR RI pun telah menyatakan, jika boleh dibilang sebenarnya juga terkesan sedikit mengancam ini, akan merevisi kewenangan MK melalui revisi Undang-Undang MK. Akankah ini dilakukan 8 fraksi DPR jika MK benar-benar memutuskan sistem pemilu tertutup? Saya kira perlu diklarifikasi, sebetulnya tidak ada ancam-mengancam ya. Kita cuma waktu itu menyampaikan saja, mungkin ada teman-teman yang dengan cara dan gayanya berbeda, cara menyampaikan atau mengekspresikan aspirasi yang disampaikan. Tetapi sebetulnya di dalam pembicaraan kami 8 fraksi dan kemudian 8 partai politik itu tidak ada membicarakan soal ancam-mengancam dan kemudian apalagi kemudian nanti menggebiri kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Apalagi saya termasuk teman-teman di Golkar sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa 9 hakim konstitusi kita itu masih punya hati nurani, masih berpikir jernih. Tapi kalau memang akan seperti itu, apakah para anggota DPR ini akan merevisi, Bang? Jika nanti keputusannya tertutup. Ya, kalau revisi sekarang memang sedang berjalan. Ya, Undang-Undang MK itu sekarang sedang dibahas di Komisi 3 sudah dalam beberapa bulan ini. Jadi sebetulnya revisi itu sedang berjalan dan memang itu kewenangan dari pembuat undang-undang. Jadi bersama dengan pemerintah sepakat, DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bang Doli, juga kita tahu ada presiden yang berharga bahwa presiden ini pernah memveto putusan MK dalam konteks putusan MK terkait UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu. Nah, publik juga di sini menunggu apakah misalnya presiden menganggap kegentingan jika nantinya MK putuskan pemilu tertutup dan keluarkan Perpu. Kita ingin tahu bagaimana pendapat Partai Golkar dalam membaca sikap pemerintah atau presiden mengenai MK. Iya, saya kira situasinya berbeda ya antara undang-undang pemilu dengan undang-undang yang lain. Ya, apalagi sekarang ini kan undang-undang pemilu ini sekarang sedang berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi kita ini sudah memasuki 12 bulan lebih tahapan yang sudah harus dijalankan oleh kita semua menghadapi pemilu. Sejak 14 Juni 2022 yang lalu, kita sudah kick off, sudah masuk tahapan-tahapan pemilu. Yang sisanya tinggal 8 bulanan lagi.
Nah, apakah Presiden bisa membaca itu yang- kegentingan ini karena sudah masuk tahapan pemilu? Padahal kalau Ciptaker kan tidak ada tahapan-tahapannya, itu saja dikeluarkan Perpu. Nah, bagaimana Partai Golkar membaca sikap pemerintah kalau begitu? Nah, itu yang saya berharap sebetulnya Mahkamah Konstitusi tidak membuat kerumitan baru, gitu ya, tidak membuat keputusan yang berimplikasi pada situasi yang lebih kompleks. Kalau misalnya, ya, misalnya saya mengandai-andai lah katakan begitu ya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita misalnya, ya, itu akan berimplikasi kepada ada 20 pasal lagi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang harus berubah. Nah, pertanyaannya siapa yang merubah itu nanti, karena 20 pasal itu tidak dimasukkan menjadi materi yang diuji oleh 6 orang itu. Nah, lantas kemudian, oh kalau gitu caranya Perpu misalnya. Nah, Perpu atau ada revisi undang-undang, apakah kita mempunyai waktu yang cukup? Ya, katakanlah misalnya bulan depan ya diputuskan, berarti kan ada 7 bulan lagi. Kita masih punya waktu yang cukup nggak untuk melakukan penerbitan Perpu, pembahasan revisi undang-undang? Jadi maksudnya itu yang menurut saya yang saya sebut akan menimbulkan kerumitan baru. Nah, oleh karena itu nanti itu kan akhirnya membuat MK akan memberikan PR baru kepada PR yang sangat besar kepada pemerintah dan DPR pada akhirnya. Ya, nah nanti kalau misalnya Perpu itu ditolak sama DPR misalnya, karena ada 8 fraksi yang mendukung terbuka, ya katakanlah kemudian pemerintah menerbitkan Perpu. Nah kalau kemudian nanti ditolak sama DPR, ini yang nanti akan menimbulkan ketidakpastian terhadap. Jadi intinya jangan sampai ada pekerjaan panjang baru yang diberikan oleh MK baik terhadap pemerintah ataupun kepada DPR ya. Kita akan tunggu nanti seperti apa, Bang Doli. Ya, sebelumnya terima kasih Wakil Ketua Umum. Kalau kita mau merubah sistem itu jangan melalui Mahkamah Konstitusi, ya kan? Yang hanya 1-2 pasal saja. Jadi kalau kita mau menyempurnakan sistem itu harus kita bahas undang-undang, kita sebut undang-undangnya melalui revisi undang-undang, dan itu adalah ranahnya DPR. Di DPR ya.